Shalom sahabat Radio Bunga Bakung. Apa kabar? Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat datang dalam program Renungan Radio Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Nama saya Eugene Yo. Saya sangat senang berjumpa dengan saudara lagi. Dan dimanapun saudara berada, semoga saudara sehat, kuat, ceria, luar biasa, dan baik-baik saja oleh anugerah Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program kita pada sore hari ini dan selamat datang kembali dalam seri kita, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan. Sahabat Radio Bunga Bakung, pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah, apa itu kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Apa itu kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, salah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah tentang kehendak Tuhan bagi hidup kita. Contohnya, kita sering bertanya, apa itu tujuan Tuhan bagi hidup kita dalam dunia ini? Siapa yang Tuhan ingin kita menikah? Pekerjaan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, meskipun tidak ada yang salah dengan mencari kehendak Tuhan bagi hidup kita, tetapi masalahnya adalah banyak orang sering berfokus pada mencari kehendak Tuhan yang belum dinyatakan dan mengabaikan menaati kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan. Jadi, pertanyaannya adalah, apa itu kehendak Tuhan bagi hidup saudara yang sudah dinyatakan oleh Tuhan? Dan apakah saudara bersedia untuk menaati kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Nah, hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, hal yang pertama dan terutama yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Firman Tuhan berkata, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dan 31, dan Filipi 2 ayat 10 dan 11. Nah, Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, supaya mendamaikan orang berdosa dengan Allah yang kudus. Supaya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ada 3 kebenaran yang harus kita ketahui dan 1 keputusan yang harus kita buat. Kebenaran 1, persoalan dosa.
Oh, Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Namun, dosa telah memisahkan kita dari Allah dan menghalangi kita untuk memiliki hubungan dengannya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena persoalan dosa, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan usaha kita sendiri supaya mendamaikan diri kita dengan Allah yang kudus. Kebenaran 2, hukuman dosa. Pada suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah, dan Dia akan menghakimi kita secara pribadi. Upah dosa ialah maut di neraka. Karena kita adalah orang berdosa, kita layak untuk dihukum di neraka. Hanya satu dosa saja sudah cukup untuk menghukum kita ke neraka. Dan tidak ada caranya supaya kita dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, maut, dan neraka. Kebenaran 3, pembayaran dosa. Oh, puji Tuhan, dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, Dia telah membayar lunas semua dosa-dosa kita, telah mengalahkan dosa, maut, dan neraka bagi kita, dan telah membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan dari dosa-dosa. Nah, satu keputusan iman. Tidak ada gunanya jika kita hanya sekadar mengerti dan mengakui 3 kebenaran ini, yaitu persoalan dosa, hukuman dosa, dan pembayaran dosa, karena pengertian dan pengakuan saja tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Kita diselamatkan dari dosa-dosa hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus saja. Iman yang benar yang menyelamatkan bukanlah percaya tentang Allah, percaya kepada kebenaran kita sendiri, percaya kepada kegiatan keagamaan kita, atau percaya kepada Allah untuk kebutuhan jasmani kita. Iman yang benar yang menyelamatkan adalah bergantung pada Yesus Kristus saja untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, yaitu bergantung hanya pada Yesus Kristus saja dan bukan pada usaha kita sendiri untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, inilah hal yang pertama dan terutama yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Yang kedua, serahkanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Serahkanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Nah, jika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, maka hal yang kedua yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara adalah menyerahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk
Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kunci untuk hidup untuk Yesus Kristus adalah menyerahkan diri kita kepadanya. Itulah yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia berkata, serahkanlah dirimu kepada Allah, Roma 6 ayat 13, dan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Oh, serahkanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara dengan mengundang Yesus sang residen untuk menjadi Yesus sang presiden. Menjadikan Yesus sang tamu untuk menjadi Yesus sang pemilik rumah. Memakotai Yesus sang juru selamat sebagai Yesus sang Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang percaya harus memutuskan siapa yang akan menjalankan dan memerintah atas hidup saya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi presiden, pemilik rumah, dan Tuhan. Nah, tahukah saudara, hati kita adalah seperti sebuah rumah dengan banyak ruangan. Setiap ruangan dalam hati kita mewakili satu aspek dalam kehidupan kita. Nah, jika kita mau menyerahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, kita harus menyerahkan kunci untuk setiap ruangan dalam hati kita kepadanya dan membiarkan Dia menjalankan dan memerintah atas setiap aspek dalam kehidupan kita. Karena jika Yesus Kristus bukan Tuhan atas segalanya, maka Dia bukan Tuhan sama sekali. Serahkanlah kepada Yesus Kristus apa yang saudara miliki, contohnya waktu, talenta, dan harta benda saudara. Serahkanlah kepada Yesus Kristus apa yang ada di sekitar saudara, contohnya keadaan, perbandingan, dan kenyamanan saudara. Serahkanlah kepada Yesus Kristus apa yang ada di dalam saudara, contohnya impian, keraguan, dan ketidakpuasan saudara. Serahkanlah segalanya kepada Yesus Kristus dan izinkan Dia menjadi presiden, pemilik rumah, dan Tuhan atas hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, inilah hal yang kedua yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Serahkanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Nah, yang ketiga, beritakanlah Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Beritakanlah Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Nah, jika saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan sudah menyerahkan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara, maka hal yang ketiga yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara adalah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus sendiri dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin saya bisa pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil? Nah, memang benar, mungkin
kita tidak mampu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Tetapi kita bisa mulai dari dunia kita, yaitu keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Mulailah dari kecil. Mulailah dari dunia saudara. Pakailah teknologi juga, contohnya teknologi video, media sosial, dan lain-lain, dan langkah demi langkah. Kiranya Tuhan memakai saudara untuk menerangi bangsa Indonesia dengan Injil dan menyuarakan harapan kepada dunia bagi kemuliaannya. Dari dunia saudara sampai ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, apa itu kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Inilah 3 hal yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Yang kedua, serahkanlah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara. Yang ketiga, beritakanlah Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Izinkan saya untuk meninggalkan saudara dengan pertanyaan ini. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Nah, jika saudara tidak bisa menjawab ya untuk pertanyaan ini dengan yakin, datanglah kepada Yesus Kristus dalam hati saudara dengan iman dan katakanlah kepadanya sekarang, Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa akulah orang berdosa. Aku mengakui bahwa aku layak untuk dihukum di neraka. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu dan aku bergantung padamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa-dosa. Pada saat ini, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Jika saudara baru saja berdoa dari hati saudara dengan iman dan telah memohon kepada Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara, firman Tuhan berjanji, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sahabat Radio Bunga Bakung, sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan program kita hari ini. Dengan program hari ini, kita sudah sampai di akhir seri kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan.
Dari hati saya berharap bahwa Tuhan sudah berbicara kepada hati saudara melalui seri ini, dan bahwa seri ini sudah menjadi berkat bagi saudara. Program renungan Radio Bunga Bakung ini dipersembahkan oleh Gospel Light for Indonesia. Tuhan memberkati. Shalom.